Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, melalui Musa Tuhan mengingatkan dengan berkata, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Kekasih-kekasih Tuhan, ketika dengan sungguh-sungguh atau dengan serius kita memberikan diri kita masuk dalam proses Tuhan, maka saat itu pula kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak akan meluruskan jalan bagi kita. Dia tidak akan meratakan tanah bagi langkah kita, dan dia juga tidak akan menjinakkan dunia ini untuk kita supaya mudah kita hadapi. Tetapi Tuhan bahkan akan membiarkan badai dan gelombang menghadang serta menghantam perahu hidup kita. Dalam proses Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan melihat dan merasakan keganasan dunia ini dan beratnya pergumulan kehidupan. Sama seperti seorang bapa yang mengajari anaknya naik sepeda akan melepaskan tangannya, demikian juga dengan Tuhan ketika memproses kita. Dia tidak akan menyingkirkan sandungan, tidak meneduhkan badai, dan juga tidak akan menjauhkan ancaman. Tuhan akan mengizinkan dan membiarkan semuanya itu terjadi. Itulah sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, kalau ada orang yang berharap dengan kesediaannya untuk diproses Tuhan, maka kehidupannya akan mudah. Bisa dipastikan harapannya itu adalah harapan yang salah. Demikian juga jika ada seseorang melalui keputusannya menerima proses Tuhan mengharapkan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu baginya, hal itu menunjukkan bahwa tujuannya memberi diri di proses Tuhan adalah tujuan yang keliru. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar dari proses kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan membawanya masuk ke tanah Kanaan, kita bisa mencatat satu pelajaran rohani yang sangat penting, yaitu bahwa proses Tuhan itu dimaksudkan untuk menguatkan, mengubah, dan melayakkan setiap orang baginya. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, maka di dalam proses Tuhan, Tuhan tidak akan menyingkirkan dan melenyapkan kesukaran. Ia hanya memberikan kekuatan bagi kita untuk memikulnya, supaya kita semakin terlatih dan bahkan supaya hidup kita semakin terbentuk olehnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.